lihat kondisi di bawah sekitar tempat tidur kita apakah sudah bersih dan rapi. Silakan buang tong sampah. Assalamualaikum. Langsung berdoa, silakan ketua pimpin doanya. Oke, selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yang akan dipimpin oleh teman kita Aziza. Berdiri semua. Kita bela bersama 3, 4. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, seperti biasanya kita melakukan literasi sekolah dengan membaca buku literasi. Silakan. Oke, sudah kita lanjutkan. Kita review kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang teks LHO, teks laporan hasil observasi. Apakah yang anak ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks laporan
observasi. Masih ingat? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya. Teks yang berisi informasi tentang suatu objek atau situasi dari suatu hasil pengamatan, investigasi, atau penelitian secara sistematis. Oke, teks laporan hasil observasi adalah teks berdasarkan hasil pengamatan atau suatu penelitian. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan apa saja struktur yang terdapat dalam teks LHO? Coba, siapa yang bisa? Struktur teks LHO ada 3. Oke, Aziza, silakan. Judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, kesimpulan. Oke, bagus. Pertama ada judul. Kemudian yang kedua, definisi umum atau pernyataan umum yang berisi pengertian atau pernyataan umum tentang hal yang akan dilaporkan. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, yaitu perincian tentang hal yang dilaporkan. Yang terakhir adalah kesimpulan, ringkasan apa yang sudah dijabarkan pada bagian terdahulu. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kompetensi dasarnya menelaah struktur, kebahasan, dan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian indikator yang harus dicapai, pertama anak ibu bisa menelaah struktur apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, bisa menyimpulkan struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah anak ibu bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang kesimpulan teks LHO. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, anak ibu dapat menelaah struktur teks laporan hasil observasi dengan cermat secara berkelompok. Kemudian, yang kedua, anak ibu bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi dengan tepat secara berkelompok. Dan yang terakhir, anak ibu bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang simpulan struktur teks laporan hasil observasi itu dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Oke, tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, anak ibu bisa perhatikan teks ini. Teks ini berisi tentang apa? Apa yang dilaporkan? Oke, Kezia. Oke, melaporkan tentang hutan bakau. Baik itu di mana tempat hidupnya atau habitat hutan bakau, kemudian fungsinya dan manfaat hutan bakau. Oke. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok. Silakan duduk per kelompok. Oke, silakan secara berkelompok untuk menelaah struktur teks tentang komodo. Nah, secara cermat dan teliti. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Teks laporan hasil observasi. Definisi umum terdapat pada paragraf 1 karena menjelaskan letak habitat dari komodo. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Paragraf kedua karena menjelaskan ciri-ciri dan jenis komodo. Sedangkan paragraf ketiga Saya merasa di paragraf 1 itu memang definisi umum, tapi di sana juga menjelaskan pengertian komodo dan nama latin dari komodo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pantun akan memberi tanggapan terhadap kelompok puisi. Menurut kami, kelompok puisi pada deskripsi bagian paragraf kedua menjelaskan perincian tentang ciri fisik dari segi mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pantun ingin memberi tanggapan kepada kelompok puisi. Kelompok puisi di struktur deskripsi bagian pada paragraf 2 memberi alasannya masih kurang detail karena pada alasan deskripsi bagian paragraf 2 dia berisi perincian tentang ciri fisik dari segi kulit, mulut, lengan, ekor, dan dari segi hidungnya. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok penyerta. Berdasarkan yang sudah masing-masing kelompok kerjakan, sudah bagus semua. Hanya saja ada yang perlu dievaluasi lagi untuk khususnya pada struktur definisi umum. Di sini pada teks LHO Komodo paragraf 1 itu berisi definisi atau pengertian dari komodo. Sedangkan pada paragraf 2 itu berisi ciri fisik dari komodo, baik dari segi gigi, apalagi mulut dan lengan. Oke, pada paragraf ketiga masih deskripsi bagian karena berisi tentang ciri fisik terutama bagian gigi. Kemudian pada paragraf keempat ini berupa kesimpulan berisi ringkasan tentang teks LHO Komodo atau sudah dijabarkan pada bagian terdahulu. Oke. Itulah pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita menelaah tentang kaidah kebahasan yang terdapat dalam teks LHO, laporan hasil observasi. Oke, Bu Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.